Halo semua, hari ini kita akan membahas mengenai keseimbangan ekonomi di pasar barang dan pasar uang dengan pendekatan kurva IS dan LM. Ini adalah peta konsep keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Jadi keseimbangan di pasar barang itu IS, kemudian pasar uang itu LM. Kemudian titik keseimbangan antara keduanya itu membentuk suatu grafik keseimbangan antara IS dan LM, kemudian dampaknya itu terhadap kebijakan fiskal, dan juga ada dampak terhadap kebijakan moneter. Nah, selama ini nilai investasi itu selalu ditempatkan sebagai variabel eksogen yang besarnya telah ditentukan terlebih dahulu, sementara diketahui bahwa besarnya investasi sangat ditentukan oleh tingkat suku bunga. Nah, selain itu, pembahasan tentang keseimbangan ekonomi di pasar barang juga belum mengaitkan dengan keseimbangan di pasar uang. Nah, sementara diketahui bahwa penawaran dan permintaan akan uang sangat bergantung atau sangat menentukan keseimbangan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, pada kesempatan ini, investasi akan dimasukkan sebagai variabel endogen yang besarnya ditentukan oleh tingkat bunga. Nah, pasar barang atau kurva IS, dalam pasar barang ini adalah pasar yang mempertemukan antara penawaran dan permintaan barang dan jasa. Kemudian pasar barang sering diistilahkan dengan sektor real atau sektor produksi. Nah, kurva IS itu investment saving, jadi antara investasi dengan jumlah tabungan. Adalah kurva yang menghubungkan antara suku bunga interest rate atau R itu tingkat suku bunga dengan pendapatan nasional Y. Jadi kurva IS menunjukkan tingkat keseimbangan pada pasar barang ketika semakin besar suku bunganya R ya, maka semakin kecil investasi di pasar barang atau jasa. Karena orang lebih banyak memilih untuk menabung sehingga pendapatan nasionalnya semakin kecil karena uangnya lebih banyak ditabung gitu. Nah, dan sebaliknya, jika semakin kecil suku bunga, maka semakin besar investasi di pasar barang, sehingga orang semakin sedikit menabung dan investasinya jadi semakin besar, kemudian pendapatan nasionalnya juga semakin besar. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kurva IS. Jadi besarnya angka pengganda multiplier itu mempengaruhi intercept dan gradien atau tingkat kemiringan dari kurva IS. Selanjutnya ada kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian. Itu juga faktor yang mempengaruhi kurva IS. Wujud kepercayaan itu ditunjukkan oleh semakin percaya atau optimis ya eee, terhadap perekonomian, maka konsumsi dan investasi, otonom, CO dan IO akan semakin besar. Jika semakin kurang percaya diri atau pesimis terhadap perekonomian, maka konsumsi dan investasi otonom akan semakin kecil. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kurva IS itu adalah kepekaan pengeluaran investasi terhadap tingkat bunga. Jadi semakin peka berarti tingkat bunganya itu semakin besar. Berarti semakin besar pula gradien kurva IS. Selanjutnya ada faktor belanja pemerintah. Jadi semakin besar belanja pemerintah, maka semakin naik kurva IS. Semakin kecil multipliernya efek angka penggandanya, maka semakin turun kurva IS bergeser hanya di sumbu Y. Nah, selanjutnya semakin percaya masyarakat terhadap pemerintahan, maka semakin naik kurva IS dan bergeser keseluruhan kurvanya. Kemudian semakin peka investasi terhadap suku bunga R, maka semakin naik kurva IS, bergeser hanya di sumbu I, kemudian belanja pemerintah akan naik, semakin naik juga kurva IS. Nah, selanjutnya di pasar barang atau kurva LM, ini pasar uang adalah pasar yang mempertemukan antara permintaan uang L dan penawaran uang M. Jadi menurut John
Maynard Keynes, motif permintaan uang masyarakat itu ada 3, yaitu pertama untuk bertransaksi, jadi barter, transaksi, jadi menukar barang dengan uang, itu namanya untuk transaksi. Kemudian untuk berjaga-jaga, itu jadi mereka memegang uang itu untuk berjaga-jaga, misalnya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, atau tiba-tiba anak sakit, atau tiba-tiba kecelakaan gitu. Jadi mereka harus ada uang atau tiba-tiba misalnya pergi keluar rumah, tetap aja ada uang di dompet ini misalnya tiba-tiba bensin habis atau pecah ban gitu, atau ditilang polisi. Jadi, tetap ada atau lapar misalnya di jalan gitu. Jadi, eee tujuan selanjutnya orang memegang uang itu untuk berjaga-jaga. Terus yang ketiga itu untuk spekulasi, misalnya, "Oh kita pegang pegang uang, pakai buat beli emas, siapa tahu nanti bulan depan harga emasnya tinggi, itu bisa dijual. Jadi beli aja dulu emasnya." Atau misalnya, "Oh tiba-tiba harga emas turun, ah kita beli nih, uangnya disimpan untuk spekulasi," seperti itu. Misalnya beli emas yang tiba-tiba harganya rendah, beli banyak, nanti kalau harganya tinggi dijual gitu. Jadi itu untuk spekulasi atau misalnya untuk beli saham, "Oh saham ini sedang turun," langsung dibeli, mengharapkan harganya nanti naik gitu. Atau misalnya, "Oh bulan depan kayaknya harga cabe naik," jadi kita pegang uang buat modal, nanam cabe gitu. Jadi itu spekulasi, itu maksudnya spekulasi. Nah selanjutnya, kurva LM ini liquidity money supply adalah kurva yang menunjukkan besarnya pendapatan nasional pada berbagai tingkat bunga yang memenuhi syarat keseimbangan di pasar uang. Jadi, berhubungan nih pasar uang sama pasar barangnya. Kurva IS dan LM itu ada hubungannya, gitu. Jadi kurva LM ini ketika Y naik, maka permintaan uang naik. Karena lebih banyak uang yang diminta untuk volume transaksi yang meningkat dalam perekonomian. Nah, selanjutnya peningkatan permintaan uang ini meningkatkan R, tingkat suku bunga menjadi naik karena perbankan akan menarik minat masyarakat untuk menabung. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kurva LM itu, bisa karena jumlah uang yang beredar, kemudian jumlah uang yang diminta untuk spekulasi, selanjutnya ada kepekaan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga, dan adanya kepekaan permintaan uang untuk spekulasi terhadap suku bunga. Ini adalah syarat keseimbangan di pasar barang. Jadi pada perekonomian sederhana atau 2 sektor, jadi persyaratannya itu Y-nya sama dengan konsumsi ditambah investasi atau, eee, C plus S gitu. Jadi investasi ini sama dengan saving. Jadi kalau untuk 2 sektor, bisa perhitungannya itu kalau mau tahu pendapatan nasionalnya, ya C plus I atau C plus S. Nah, untuk yang perekonomian 3 sektor atau tertutup, persyaratannya itu, Y-nya itu sama dengan C plus I plus G. Atau bisa investasi tambah G sama dengan saving plus pajak. Nah, sedangkan di perekonomian 4 sektor syaratnya menjadi Y, C plus I plus G plus, ekspor dikurangi impor gitu. Atau I plus G plus X sama dengan S plus pajak TX ditambah M, impor. Nah, kalau yang di syarat keseimbangan di pasar uang, itu jumlah uang yang ditawarkan MS dalam arti uang kartal dan uang giral. Jadi uang kartal itu uang logam dan uang kertas, kalau uang giral itu seperti cek, deposito, surat berharga, itu uang giral. Ini sama dengan jumlah permintaan akan uang untuk transaksi, berjaga-jaga, dan untuk spekulasi. Jadi MS-nya sama dengan MD. Jadi, jumlah uang yang ditawarkan sama dengan jumlah uang yang akan jumlah permintaan uang, gitu. Jumlah permintaan akan uang, gitu. Jadi MS sama dengan MD. Itu kalau syarat keseimbangan di pasar uang. Nah, keseimbangan antara IS dan LM ini
Keseluruhan bagian dari model IS dan LM dapat disimpulkan sebagai berikut. Y sama dengan C, Y dikurangi T, ditambah I dalam kurung R, ditambah G, itu IS. Kemudian M per P sama dengan L dalam kurung R dan Y itu LM. Jadi keseimbangan IS-LM dapat diterapkan pada model perekonomian 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Pada model perekonomian 2 sektor hanya ada fungsi konsumsi yang tadi C dan investasi. Pada model perekonomian 3 sektor, selain fungsi konsumsi dan investasi, ada juga dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah G, sedangkan pada 4 sektor ditambah ekspor dan impor. Yang tadi rumusnya yang Y sama dengan C plus I plus G plus ekspor dikurangi impor. Nah, jadi oleh karena itu, keseimbangan perekonomian adalah titik di mana kurva IS dan LM berpotongan. Nah, titik ini yang memberikan tingkat bunga R dan tingkat pendapatan Y yang memenuhi kondisi untuk keseimbangan baik dalam pasar barang maupun pasar uang. Nah, ini ada gambarnya. Ini titik keseimbangannya antara LM dengan IS. Kemudian yang horizontal ini adalah tingkat suku bunga, kemudian ini yang mendatar ini pendapatan, Y, output income. Jadi keseimbangan di pasar barang menunjukkan bahwa peningkatan tingkat suku bunga dari O I aksen ke O 2 aksen ini akan mendorong terjadinya penurunan output dari OY ke OY aksen. Ya, dari OY ke OY aksen. Nah, kemudian keseimbangan di pasar uang menunjukkan bahwa peningkatan output dari OY ke OY2 aksen. Itu akan mendorong peningkatan tingkat suku bunga dari OI ke OI aksen. Nah, ketika kurva IS berpotongan dengan kurva LM, maka akan terjadi keseimbangan ini, titik E, equilibrium keseimbangan. Ketika dia berpotongan si IS ini, investasi dengan saving, kemudian di pasar uang. Jumlah uang yang diminta dengan jumlah penawaran uang. Ini adalah contoh soal untuk model dua sektor. Jadi kalau soalnya diketahui fungsi konsumsinya, kemudian investasinya diketahui penawaran uangnya dan permintaan uangnya seperti ini. Kemudian ditanyakan keseimbangan pada pasar barang, keseimbangan pada pasar uang, kemudian keseimbangan umum antara IS dan LM. Jadi cara menghitungnya seperti ini, dibuat persamaan. Kalau di dua sektor, itu kan Y sama dengan C plus I. Jadi Y sama dengan, kemudian masukkan fungsi konsumsinya, masukkan fungsi investasinya, kemudian ya tinggal dihitung yang yang ada Y-nya ini dipindahkan ke sisi kiri, kemudian yang ini 100 ditambah 60 jadi 160 dikurang 200 I. Dan ini 1 dikurangi 0,75 kan 0,25 Y sama dengan 160 tadi yang 100 tambah 60 kemudian 200 I. Nah, gimana cara supaya jadi seperti ini? Semuanya dikali 4 biar 1. 0,25 kan dikali 4 1 gitu. Jadi supaya Y berarti ini dikali 4, ini juga dikali 4. Biar tinggal Y saja. Kalau yang di keseimbangan pasar uang ya, itu kan rumusnya MS sama dengan MD. Jadi tinggal dimasukkan aja MS-nya berapa, MD-nya berapa, kemudian dihitung juga jadi sampai persamaan seperti ini, kemudian dikali 5. Ya, dikali 5 supaya jadi 1. Dikali 5, dikali 5. Seperti itu. Terus kalau keseimbangan umumnya IS sama dengan LM tinggal dipersamakan aja. Ini kan ini yang pasar barang, ini yang pasar uang, kemudian dimasukkan persamaannya dan dihitung ketemulah Y-nya 560. Jadi, pada keseimbangan umum tingkat bunga keseimbangan adalah 10%. Ini tingkat I-nya, ketemu Y-nya, terus 0,1 kan. Untuk dijadikan persen berarti dikali
100%. Nah, jadinya jadi 10%. Ini dan tingkat pendapatan. Jadi makanya pada keseimbangan umum tingkat bunga keseimbangan adalah 10% dan tingkat pendapatan nasional keseimbangannya adalah 560. Ketemulah jawabannya. Jadi seperti itu proses mencarinya ya. Kalau soalnya seperti ini, berarti cari dulu keseimbangan pasar barangnya dengan persamaan. Oh, kalau di 2 sektor apa? Y, C plus I. Kalau di 3 sektor, Y-nya di pasar barangnya tuh C plus I plus G. Kalau di 4 sektor, Y-nya C plus I plus G plus ekspor dikurangi impor. Kayak gitu. Kalau yang 4 sektor. Kemudian cari keseimbangan pasar uangnya. Kalau pasar uang mau di 2 sektor, 3 sektor, 4 sektor, tetap MS sama dengan MD. Jadi jumlah uang yang ditawarkan sama dengan jumlah uang yang diminta. Seperti itu. Baru cari keseimbangan IS sama dengan LM. Nah, baru ketemulah grafik keseimbangannya. Jadi gambar. Kalau yang ini 3 sektor, juga sama cara penghitungannya, tinggal beda kalau 3 sektor ya C plus I plus G. Kemudian kalian hitung. Terus cari kurva keseimbangannya IS sama dengan LM. Dan kesimpulannya itu dapat ditarik kesimpulan misalnya naiknya pengeluaran pemerintah sebesar 20 menyebabkan tingkat bunga keseimbangan naik menjadi 12,9%. Kan jadi ini interest rate-nya itu 0,129 kan dikali 100% jadi 12,9%, dan pendapatan nasional keseimbangan naik menjadi 616,8. Nah, baru digambar. Kurva awalnya di 560, kemudian naik jadi 616. Nah, seperti ini cara menjawabnya. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak kebijakan fiskal terhadap keseimbangan pasar barang. Jadi, dampak pengeluaran pemerintah yang ekspansif atau fiskal ekspansif itu menyebabkan kurva IS bergeser ke kanan pada tingkat bunga yang sama. Pergeseran kurva tersebut menyebabkan output keseimbangan bergeser dari ini Y0 ke Y1. Sebaliknya, dampak anggaran defisit fiskal kontraktif menyebabkan kurva bergeser ke kiri. Itu berkiri. Nah, dampak pengeluaran pemerintah yang ekspansif tadi, fiskal ekspansif, menyebabkan kurva IS bergeser ke kanan pada tingkat bunga yang sama, R1. Pergeseran kurva tersebut menyebabkan output keseimbangan bergeser dari Y0 ke Y1. Nah, sebaliknya dampak anggaran defisit fiskal kontraktif menyebabkan kurva bergeser ke kiri. Nah, sekian penjelasan tentang materi kurva IS dan LM. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.